dalam rumah keluar. Ketek bilang, ngapain? Oh Pak, kami numpang istirahat sebentar ya. Istirahat jalan sana, pergi. Oh iya Pak, makasih. Maaf ya Pak, kalau kami mengganggu. Langsung assalamualaikum. Itu tidur di teras itu, teras rumahnya itu. Iya, tadi teras lagi duduk, nggak tidur. Nggak tidur duluan doang. Cuman duduk menghindari terik panas matahari. Oh berarti waktu itu. Kemarin ngejalannya sampai mana? Sampai Kadu Gede, langsung Lurah Agung, naik ke atas, balik lagi. Pertama saya jalan, kolek saya. Oleng. Kenapa olengnya? Nggak tahu, habis sholat subuh, harusnya jalan ke kiri, harus naik ke atas. Kok ke kanan? Itu tanpa sadar juga ya? Tanpa sadar, ke kanan, udah sangat jauh. Sama pasangan juga? Kan saya nggak ada pasangan. Oh nggak ada pasangan, sendiri ya? Sendirian, nggak ada pasangan, sendiri. Sampai ditemui ada seorang namanya Pak Mun gitu. Dikasonin, ini saya ada ketiduran. Bangun, Pak mau mana? 21 Pak 1, ya kok ngerti 21. Saya jawab, saya 21, mau kemana? Nggak tahu jalan. Gitu. Udah makan dulu, kasih makan. Terus langsung aja ke sana lurus, sana. Balik ke arah yang tadi jalan itu? Atau meneruskan perjalanan? Meneruskan perjalanan. Meneruskan perjalanan, udah sampai sana. Sampai ketemu lagi di daerah mana, Walet apa mana gitu ya. Yang anak-anak itu pada kumpul gitu. Kayak itu, saya dipanggil, Pak sini gitu. Istirahat, istirahat gitu. Itu masih belum sadar juga? Masih udah sadar. Oh, udah sadar. Setelah dikasih makan sadar. Jangan-jangan olengnya belum makan. Itu baru pertama jalan, pertama 21 hari. Udah, saya kasih istirahat, panas-panas. Pak jangan jalan panas, kata yang teman-teman di sana. Tapi saya juga enggak, saya bismillah aja, saya niat kok biar nggak apa-apa panas. Aspal panas, anggaplah itu api neraka yang membakar dosa saya bilang gitu. Telapak kaki kan di aspal kan panas. Iya luar biasa, ya, kan? Lagi siang-siang kan. Saya bilang anggaplah ini api neraka yang membakar dosa diri saya melalui telapak kaki. Saya bilang gitu, anggapan saya udah jalan terus. Sampai di apa lagi? Di Ciawi Gebang kalau nggak salah namanya. Oh iya. Oleng lagi saya. Balik lagi. Turun lagi ke Cidahu apa namanya itu? Cidahu. Saya nanya, Pak kalau jalan arah sana kemana? Kalau ini sana kemana? Saya menjawab, apa jangan ke sana, jangan ke sana. Nanti kalau jangan semuanya. Iya kan? Nanti kalau ke sana hutan, Bapak nyasar. Kalau sini juga bawa lurus ikuti jalan profesi ini aja lurus aja sampai yang Bapak tuju katanya itu. Ya akhirnya jalan naik terus 12. Naik lagi terus. Sampai Kuningan. Sampai Kuningan terus 12 lagi langsung naik sampai Kadu Gede. Kadu Gede di sana istirahat, sholat, malam mau istirahat, diajak ngobrol sama lurahnya. Di daerah mana itu? Di Kadu Gede. Kadu Gede itu mana ya? Kuningan kota? Apa? Kuningan udah lewat mau arah apa ya? Pokoknya daerah Gunung. Mau arah ke Cikijing sana ya. Yang ada Waduk Dharma itu. Arah sana. Arah sana. Tapi belum sampai. Oh ada di sana mau istirahat malah ajak ngobrol, bikin kopi, rokok, udah. Ditanya-tanya nama. Oh tanya-tanya, jawab ini itu, bahkan buat pribadinya lurahnya sendiri minta masukan sama saya, minta pendapat dan sebagainya. Ya udah ngobrol sampai pagi. Terus semenjak perjalanan saya kalau malam nggak pernah tidur. Waktu di lurah itu berarti biasa kalau di mana? Di kantor di balai desa, iya di balai desa. Di balai desa. Oh, ini kantor kubu ya? Kantor kubu. Nggak pernah tidur semenjak 21 hari ini saya nggak sama sekali nggak tidur. Nggak tidurnya kapan, Pak? Apa nggak tidur sama sekali? Nggak tidur sama sekali kalau dibilang. Siang tuh kalau lelah duduk begini tahu melembut, udah sebatas itu aja jalan lagi. Melembut. Asal menjamkan mata sambil duduk udah rasa ngantuk. Kayak ngeliat gitu. Lep. Enggak lama jalan lagi. Kalau malam bisa tidur. Mau jalan apa tetap duduk kalau malam, Pak? Tetap istirahat. Cari istirahat. Oh, diam gitu. Cuma enggak tidur ya. Enggak tidur. Enggak tahu kenapa saya enggak bisa tidur. Tapi enggak tidur itu kan biasanya kan macam-macam kadang masuknya ya, pikirannya. Enggak, saya tenang, saya tetap apa yang dari bimbingan ini suruh tanamkan
zikrullah terus. Ini tetap saya titik-titik aktifah saya harus saya tanamkan. Walau alam nempel dan tidak, saya yang sudah berusaha semaksimal intinya seperti itu. Tetap saya zikir terus, nggak putus-putus. Baik jalan pun tetap nggak putus-putus zikir saya. Alhamdulillah. Tetap sampai selesai, sampai sehat ya Pak? Alhamdulillah sampai sehat. Tapi pernah dicaci maki orang nggak Pak? Jadi maki orang sekali. Gara-gara sih ya itu saya lihat rumah kosong. Sedepan yang semak belukar ya kita kan rumah kosong karena biasanya saya lihat rumah daun ambruk bahkan warung-warungnya pada tutup ya kan pada ambruk ya kan hasil agak lumayan beristirahat gitu sebentar. Nah saya lagi enak istirahat atau dari dalam rumah keluar ketek bilang ngapain? Maaf Pak kami numpang istirahat sebentar ya. Istirahat jalan sana pergi. Oh iya Pak makasih. Maaf ya Pak, kalau kami mengganggu, langsung assalamualaikum. Itu tidur di teras itu, teras rumahnya itu. Iya, di teras lagi duduk, nggak tidur. Nggak tidur duluan doang. Cuma duduk menghindari terik panas matahari. Oh berarti waktu itu siang. Siang. Saya bilang gitu, ya udah saya tinggalkan dengan cara sopan lagi. Nggak ada rasa jengkel sering nggak, saya santai aja, saya terima aja. Inilah memang ujian saya bilang gitu. Bahkan saya mencek jalan seperti kan tantangan buat saya, buat ujian saya, bahwa saya yang lebih berkesan lagi Mas Surya, yang lebih berkesan saya saat saya jalan, perut saya lapar banget, kelapa udah panas, siang, terus ada orang motor sama perempuan, bocahnya berhenti depan saya, Pak nih buat makan ya. Bilangnya nangis saya. Duit apa makanan? Makanan. Wujud makanan di dalam kotak itu. Ya, nanti kotak. Kemarin-kemarin kalau yang nawarin makan nggak ada rasa sedih, rasa apa biasa aja. Tapi itu dikasih, nangis saya. Air mata saya kayak orang gusur gitu, nangis. Ya Allah, kok begini ya? Ya Allah, alhamdulillah masih ada yang memberikan saya makan. Gitu. Saya nggak minta, saya nggak mau mohon minta ada makanan datang. Saya tetap percaya pada Allah bahwa saya belum membersihkan diri saya. Itu aja kunci saya. Sampai saya sholat asar tetap masih nangis, masih keluar air mata terus. Itu yang sangat-sangat terharu bagi saya lah. Buat kenangan perjalanan yang kemarin lah saya. Padahal juga nggak kenal sama yang ngasih ya? Nggak kenal, orang tiba-tiba lewat kok berhenti kayak motor, Pak nih buat makan ya. Seperti itu. Rasanya gimana Pak? Campur aduk, senang, sedih, bahagia. Ya, belum bilang sedih ya, memang sedih ada pada saat lagi kita benar-benar sulit, kepanasan dan lelah, mesti boleh dibilang kan ya. Tapi kembali lagi, yang saya cari ini siratal mustaqim. Rumusnya kemarin satu, tidak ada kata kalimat lain. Jalan yang lurus, artinya jalan lurus apa? Siratal mustaqim. Kalau orang bilang jalan lurus, dia jalan lurus tidak ada namanya. Sama juga masih banyak simpangan. Bahkan mungkin iblis masih bisa membisikkan kita kan. Kalau saya pikir saya gitu, pribadi. Kalau pribadi saya menilai seperti itu. Pasti nama jalan harus ada, yaitu siratal mustaqim. Walaupun ada iblis, saya menuju Allah. Allah yang milik saya. Yakin gitu. Udah yakin di situ. Luar biasa keyakinannya. Tapi dengan goib kena benturan sama makhluk-makhluk goib muncul? Enggak ada. Bahkan saya tidak di keramat malah. Keramat itu? Keramat yang di Legok itu ada makam keramat yang katanya Kiai tinggi cangkir itu. Di Legok. Di nganu jalan Legok yang naik-naik gini. Oh ya di atas itu kan ada makam keramat tuh. Pohonnya besar-besar umum kayak ulang tahun atau umum. Saya di sana biasa aja. Yang awal orang negatif yang bikin saya kayak menakutkan gitu. Ya ada, tapi saya salawat aja. Lama-lama hilang sendiri ya? Hilang sendiri. Pokoknya kembali lagi lah. Inilah jalan siratal mustaqim, membanyak zikrullah, sholawat, hancur musuh kita. Jadi keyakinan saya makin kuat. Tambah keyakinan saya gitu. Bahkan saya kembali kita awal yakin sampai kita lemah yakinnya. Gitu. Intinya seperti itu. Ya, nggak jauh lah. Pokoknya saya apapun alasan kata orang begini. Saya tetap sudah siratal mustaqim. Saya menuju Allah. Saya takut azab Allah, siksa Allah paling takut. Kenapa? Saya bisa bilang takut azab dan siksa Allah
dari dalilnya, dakwahnya, ulama-ulama kiai di mana-mana gitu kan. Katanya kalau api neraka begini, nanti kalau kita mau dosa ini, kalau ini begini, siksanya seperti ini. Itu paling saya takutin. Gitu. Tapi setelah saya kembali lagi saya pelajarin ini, ngikutin ini, saya mengkaji diri saya sendiri di Al-Fatihah. Oh, neraka tuh nggak ada di sana, surga tuh nggak ada di sana. Bahkan orang bilang dulu kata siratal mustaqim merupakan rambut selai di belah 7 kan. Saya bilang selepas lagi diri saya tidak ada di sana. Siratal mustaqim ada di diri saya, ya kan? Nah, di belah 7 kan hanya kiasan, semua serba 7. Saya balikan. Langit ada lapisan 7, buminya 7, ya kan? Yang ngiring Al-Fatihah juga yang malaikatnya 7, ayatnya 7, Latifah, ya kan? Jika kalian harus 7, orang pergi haji tawaf 7 putaran. Ya itu yang saya bilang. Hidup juga ada 7. Nah, seperti itu alhamdulillah. Itu yang saya bisa dapat sampaikan keterangan apa pengalaman saya ada dulu. Alhamdulillah. Saya sangat bersyukur sekali. Ya. Nah, begitu bincang-bincang kita bersama saudara saya dari Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, namanya Mas Sarik. Nah, semoga apa yang kita bincangkan, semoga apa yang kita sampaikan bisa dipetik manfaatnya, dipetik hikmahnya, ya syukur-syukur bisa untuk sebagai penguat keyakinan diri kita. Untuk memperbaiki dan terus belajar ngaji bareng-bareng. Dari kami apabila ada kata, ada perilaku yang kurang berkenan, kurang sopan di hati para teman-teman, penonton, pemirsa pendidikan, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.